Om Swastiastu. Halo selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu dalam acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi dari SMK TI Bali Global Denpasar, yaitu dari jurusan multimedia. Baru-baru ini Yona yang saat ini duduk di bangku kelas 12 ini menorehkan prestasi yang begitu membanggakan, yaitu sebagai juara satu lomba short movie di tingkat nasional yang diselenggarakan di Surabaya. Tidak hanya sampai di sana saja pemirsa, namun berbagai prestasi telah ditorehkannya dalam lomba video dan juga lomba desain poster. Wah, penasaran kan kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Hai Yohana Bali, pada edisi minggu ini kami kembali mengangkat salah satu profil Yohana berprestasi asal Ubung Kaje Denpasar, Iputu Aditya Satyanugraha. Demikian nama lengkap Yohana yang kerap disapa Aditya, merupakan salah satu siswa berprestasi dari SMK TI Bali Global Denpasar. Aditya merupakan salah satu siswa kelas 12 dari jurusan multimedia di sekolah kejuruan yang beralamat di Jalan Tukar Citarum nomor 44 Denpasar. Menekuni bidang multimedia khususnya dalam bidang fotografi dan desain merupakan hobi yang ia geluti. Semenjak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Aditya sudah menggeluti dua bidang tersebut dan terus diasah sampai saat ini. Menginjak bangku sekolah menengah atas, kemampuan di bidang multimedia semakin diasah dengan merambah dunia videografi, salah satunya menggarap beberapa film pendek. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Satyanugraha, biasa dipanggil dengan Aditya. Saya dari kelas 12 MM2 dan kenapa saya menggeluti di bidang multimedia itu karena memang saya dari sejak SMP sudah suka di bidang audiovisual, terlebih di fotografi dan desain. Kenapa saya menekuni dua bidang itu? Karena pertama ingin punya kesan di masa SMA gitu, dan juga termotivasi karena saya bisa videografi. Saya mendalami bidang film aja, dan di poster juga kan saya bisa di desain, jadi masuk ke poster, dan juga motivasi saya juga itu bisa disupport sama sekolah, baik itu secara alat dan juga jika menang bisa diberikan uang beasiswa dan voucher pembinaan. Dalam menggarap beberapa film pendek, banyak kesulitan yang ia temui. Namun kesulitan tersebut tidak menjadi halangan Aditya dalam berkarya. Kesulitan pertama yang dialami adalah dalam tahap pembuatan naskah, karena harus membuat cerita out of the box yang mengandung sebuah pesan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Selain pembuatan naskah, dalam mencari talent atau tokoh yang akan bermain peran juga merupakan kesulitan tersendiri yang dialami Aditya, karena tokoh tersebut yang akan menyampaikan pesan yang ada dalam film yang digarapnya. Kalau kesulitan itu di bagian perencanaan naskah biasanya Kak, dimana itu kalau saya bareng tim itu gimana caranya membuat cerita yang out of the box, yang jarang orang terfikirkan, bahkan orang jarang melihat kalau itu bisa dijadikan masalah dan bisa dijadikan film. Jadi yang pertama itu kesulitannya di pembuatan naskah, terus yang kedua itu di pencarian talent, di pencarian pemeran itu kan karena di naskah sudah karakternya sudah pas, sekarang nyari karakter yang untuk diperankan itu yang agak sulit. Nah, gimana caranya saya dan tim mencari orang yang pas, gimana caranya biar dari naskah itu bisa tersampaikan ke dalam audiovisual. Dan yang terakhir itu di bagian scoring musik misalnya, itu gimana caranya misalnya tim saya yang buat, gimana caranya itu supaya bisa menghidupkan feel dari filmnya itu. Kalau di editing sendiri itu tidak ada
kesulitan yang sangat berat karena memang sudah ada pakemnya, gimana caranya dari awal editing sampai akhir editing tuh mengemasnya bagaimana, itu sudah ada, jadinya tidak ada kendala. Dari awal mengenyam pendidikan di SMKTI Bali Global Denpasar, Aditya sudah mengikuti berbagai lomba di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dari lomba tersebut, dirinya meraih berbagai prestasi gemilang di bidang multimedia. Terbukti walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, Aditya berhasil meraih juara 1 dalam lomba Short Film Vicom Week yang diselenggarakan di Universitas Ciputra Surabaya. Film yang diangkat dalam lomba tersebut menceritakan tentang keresahan seseorang dengan adanya kasus pembunuhan yang sulit dipecahkan. Untuk mengatasi kasus pembunuhan itu, Aditya membuat peran detektif yang nantinya akan memecahkan kasus yang terdapat dalam cerita yang digarapnya. Dari kelas 10 saya sudah beberapa kali ikut lomba film, short movie, video edukasi, video profile, video dokumenter, dan paling terbaru saya mendapatkan juara 1 di Surabaya, lomba short film 10-20 menit. Film itu saya angkat dari sebuah keresahan saya mengenai ada kasus-kasus pembunuhan yang tidak terungkap, bahwasannya gimana saya melihat gimana caranya mengungkap kasus tersebut dengan cara membuat satu peran detektif. Nah, detektif itu sekarang detektif yang berperan besar dalam membawa filmnya, dan berakhir kasus pembunuhan itu bisa terungkap. Cerita itu dibuat bareng tim saya, bareng Govin dan Bala, itu yang merupakan penulis naskah juga sama yang editor itu. Selain meraih juara 1 dalam lomba Short Film Vicom Week yang diselenggarakan di Universitas Ciputra Surabaya, Yohana yang tinggal di bilangan Jalan Subak Pakel Blok A nomor 1 Ubung KJ Denpasar ini juga pernah meraih juara 2 lomba short movie dengan tema Youth Challenge and Empowerment pada acara FT Fest 2022 yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Juara 3 lomba film pendek dalam Dies Natalis ke-53 Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara dengan tema Solidaritas, Jalan Humanisasi Masyarakat Pasca Pandemi. Aditya juga meraih juara 2 dalam lomba video kreatif tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Bali Internasional dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional 2021. Dalam lomba tersebut, Aditya menampilkan sebuah video kreatif berjudul Mindset yang menceritakan bagaimana mindset seorang pemuda dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, serta bagaimana penerapan prokes dan menjaga imun tubuh agar tetap sehat di masa pandemi. Dan masih banyak prestasi lainnya di bidang pembuatan film pendek loh. Sudah lebih dari setahun kita belajar dari rumah, masih ada hari-hari berikutnya, bahkan bisa lebih dari itu. Di rumah, kalian ngapain aja? Udah jenuh ya belajar dari rumah? Aku baru merasakan hal yang sama. Sudah tidak bisa keluar, karantina di rumah aja. Tapi, kalau dipikir-pikir, kita melakukan belajar dari rumah ini juga untuk kepentingan bersama. Dari sekian banyak lomba yang ia ikuti, lomba yang paling berkesan adalah ketika berlomba di Surabaya karena setelah pandemi ini, Aditya bersama tim untuk pertama kalinya mengikuti lomba secara langsung. Pada saat itu, Aditya bersama tim menampilkan sebuah film pendek berdurasi 20 menit dengan judul Unity in Diversity yang menceritakan tentang orang-orang yang mampu menghargai perbedaan pendapat dan budaya. Lomba yang paling berkesan itu ada beberapa bulan yang lalu itu di Surabaya, karena untuk pertama kalinya saya yang berawal dari online lombanya dan tiba-tiba diundang secara offline ke Surabaya. Nah, di situ tiang bareng tim juga terjun dan dibiayai oleh sekolah. Pada saat itu saya mengangkat film Unity in Diversity, bagaimana orang menghargai perbedaan pendapat, perbedaan budaya. Proyek kedepannya ini saya lagi garap satu film juga, yang film panjang berdurasi 20-50 menit juga. Itu yang bareng juga sama tim saya, dan ini masih proses produksi, lagi syuting filmnya. Proyek tersebut saya gunakan untuk dilombakan di
Yogyakarta, dan itu lumayan banyak timnya dan saya merasa tertantang di situ. Setiap kegiatan lomba yang diikuti Aditya ataupun siswa lainnya mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Gusti Made Murjana selaku Kepala SMKTI Bali Global Denpasar sangat mengapresiasi segala prestasi yang diperoleh anak didiknya. Beliau merasa bangga atas kreativitas serta inovasi yang dimiliki anak didiknya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki serta mengharumkan nama sekolah sampai ke tingkat nasional, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini. Salah satu anak yang dari kelas 10 dan saat ini dia berada di kelas 12. Ini kalau kita lihat prestasinya sangat luar biasa, kalau kita lihat apresiasi sangat baik gitu ya. Terbukti sampai kelas 3 ini kalau tidak salah sampai di atas 20 kali tingkat nasional tersendiri dia peroleh. Dan dari support yang kami dari sekolah, kami memberikan perhatian kepada anak-anak, semacam reward lah, penghargaan pada anak-anak. Pertama, kalau anak-anak yang ikut lomba di tingkat nasional sudah barang tentu kami perhatikan dari segi prestasi dan hasil lomba yang dia kerjakan. Nah, pertama adalah dengan memberikan reward itu adalah dalam bentuk memberikan beasiswa SPP. Yang kedua dengan memberikan bentuk uang pembinaan setelah hasil karya anak-anak itu dikumpulkan. Ya, itu yang saya berikan atau perhatian kepada sekolah, kepada anak-anak yang memiliki prestasi terhadap hasil lomba baik tingkat Provinsi Bali maupun di tingkat nasional. Saya lihat perkembangannya dari hari ke hari dan hari bulan bahkan tahun ke tahun ini saya lihat perkembangannya sangat ada. Terimbas dengan teman-teman di sekitar dia, artinya dia termotivasi dan merasa kaget teman-temannya aja mendapat juara terus. Maka dari itu teman-teman di sekitar ini pun juga ingin mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh salah satu daripada anak ini atas nama Putu Aditya, ya Aditya Nugraha itu. Maka dari itu ada anak-anak yang lain daripada ini tetap juara umum. Terbukti ada di tahun 2020 saja 16 juara tingkat nasional, bukan dia aja sendiri. Yang tahun 2021 adalah 43 juara tingkat nasional dan 19 atau 10 tingkat Provinsi Bali. Nah, yang sedang berjalan tahun ini, di tahun 2022 ini adalah juara nasional itu sudah 36 anak. Ya, di bawah naungan teman-temannya daripada Aditya tadi. Terimbas dia banyak sekali yang saya berikan juga semacam reward begitu. Ini perkembangannya sangat baik bagi anak-anak, apalagi zaman situasi Covid beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah mulai bisa bertatap muka 100%. Ini pun anak-anak juga mengukir suatu prestasi. Nah, mudah-mudahan di tahun ini juga dia akan bisa berkembang lebih baik dengan teman-temannya juga yang sebentar lagi saya kumpulkan teman-teman yang memiliki prestasi lomba yang tingkat nasional. Dari berbagai macam lomba yang diikuti Aditya, banyak pengalaman serta ilmu baru yang diperolehnya, terutama dalam bidang multimedia. Dalam kesempatan ini, Aditya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas dukungan, ilmu, doa restu, serta sarana prasarana yang diberikan sekolah, sehingga dirinya mampu menghasilkan karya yang mengharumkan nama sekolah, baik di tingkat Provinsi Bali maupun tingkat nasional. Untuk adik kelas yang terjun di bidang multimedia, Aditya berpesan agar tetap semangat, terus berkarya, dan jangan pernah takut mencoba hal baru, terlebih dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Untuk adik-adik yang mau terjun ke dunia film itu, apalagi yang di sekolah di TI Global itu sangat diperbolehkan karena disupport oleh sekolah, mulai dari alat, pembina juga, dan juga jika pun menang bakalan dikasih voucher dan uang pembinaan yang berhadiah jutaan. Trik-triknya jangan takut mencoba yang pertama dan optimis. Kita di sini berjuang bersama. Jenuh sama. Bosan apalagi. Coba kamu berpikir positif untuk hal ini. Karena kalau selalu positif pasti akan ada harapan ke depannya. Di saat daring seperti ini, justru kita diajarkan untuk aktif.
Nah, bagaimana Yona Bali prestasi dari Putu Aditya Satya Nugraha yang berhasil mengharumkan nama sekolahnya lewat penguasaan teknologi informasi melalui karya video kreatif dan beberapa film pendek yang telah dibuatnya. Tentu sangat menginspirasi sekali bukan? Nah pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Aditya lebih dalam lagi, kegiatan dan lomba apa saja yang pernah diikutinya. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Yona Bali Putu Aditya Satya Nugraha atau akrab disapa dengan Aditya ini tidak hanya menorehkan prestasi yang membanggakan melalui juara 1 lomba film pendek tingkat nasional, namun juga menorehkan prestasi yang begitu membanggakan dalam lomba desain poster di tingkat nasional. Wah, kira-kira seperti apa ya desain poster tersebut hingga berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional? Dan langsung saja kita saksikan, ini dia. Yona Bali Iputu Aditya Satya Nugraha merupakan anak pertama pasangan Imade Sukadana dengan Niketut Widiani. Walaupun di tengah pandemi seperti saat ini, dirinya tetap berprestasi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta skill yang dimiliki, khususnya di bidang multimedia. Selain mendapat juara 1 dalam lomba Short Film Vicom Week yang diselenggarakan di Universitas Ciputra Surabaya, ia juga berhasil meraih juara 1 lomba desain poster tingkat nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung. Dalam lomba tersebut, Aditya menyuguhkan karya poster dengan konsep Indonesia Emas 2045. Dalam poster tersebut, memperlihatkan bahwa Indonesia telah berinovasi dengan energi era baru yang memiliki banyak teknologi, salah satunya teknologi tanpa polusi udara, tanpa pencemaran, dan sebagainya. Lomba terakhir yang saya ikuti itu lomba poster beberapa bulan yang lalu dan saya mendapatkan juara 1 dengan konsep Indonesia Emas 2045. Di situ saya menggambarkan Indonesia sudah memiliki banyak teknologi, mulai dari teknologi tanpa ada polusi udara, tanpa ada pencemaran air, bahkan Indonesia sudah jauh lebih maju daripada yang sekarang. Untuk konten tersebut saya terinspirasi dari beberapa negara, baik dari negara di Amerika, di China, ataupun dimanapun saya terinspirasi dari sana. Gimana caranya Indonesia bisa seperti itu di tahun 2045. Dalam mengikuti berbagai lomba, Iputu Aditya Satya Nugraha kerap mendapat pembinaan serta bimbingan dari para guru di SMKTI Bali Global Denpasar. Selain itu, sarana dan prasarana juga disediakan untuk menunjang serta memfasilitasi kegiatan lomba yang diikutinya. Di mata guru pembinanya, Iputu Aditya Satya Nugraha merupakan salah satu siswa yang aktif juga kreatif dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Aditya merupakan salah satu siswa yang mau belajar serta mengembangkan bakat yang dia miliki serta berkompetitif untuk mengikuti berbagai macam lomba. Pembina berharap selain di sekolah, Aditya diharap tetap berjuang, tetap berkreativitas dengan kemampuan yang dimiliki, tetap semangat, serta kembali menambah dan mengembangkan skill yang telah didapat di sekolah untuk bekal menuju perguruan tinggi dan bersiap menghadapi industri kerja yang lebih kompetitif. Untuk keseharian Aditya dalam proses pembelajaran, pertama dia sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga kalau dari segi perlombaan, jika dia mengikuti, dia sangat antusias. Apalagi saat COVID pun yang memang kita jarang tatap muka, dia sangat aktif untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada, mungkin di ajang nasional maupun yang di Provinsi Bali pada umumnya. Kalau saya pribadi selaku pembina Putu Aditya ya, jadi merasa sangat bangga sekali ya, apalagi melihat potensi anak-anak di bidang yang memang dia tekuni di sana ya untuk mengikuti perlombaan. Jadi sangat bangga melihat perkembangan si anak sampai saat ini. Dan terbukti sudah memenangkan istilahnya beberapa perlombaan-perlombaan yang dia ikuti. Untuk harapan khususnya ke Aditya, tetap ditingkatkan skill dan knowledge-nya juga dalam mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Ya, setelah itu tetap mengasah kemampuan yang terkait dengan bidang dia di bidang multimedia.
Setelah itu mungkin untuk anak-anak yang lain ya tetap semangat mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada walaupun tidak meraih kemenangan, tapi peluang-peluang itu kita bisa manfaatkan dalam kegiatan-kegiatan kita untuk mengeksplor diri kita sendiri, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Made Balosa Janta, biasa dipanggil Bala. Pertama kali kenal Madit tuh saya minta gabung ke timnya dia kan. Pas sudah gabung tuh banyak diajarin macam-macam kayak editing video, grading diajarin sama Adit gitu. Nah dari kan Adit bisa ngajarin editing video segala macam, pengoperasian kamera. Jadi bisa mulai kalau ada proyekan tugas-tugas video tuh bisa mulai sendiri gitu. Ngeditnya udah mulai bisa sendiri ngedit, mengoperasikan kamera dan lain-lain. Untuk Adit semoga kedepannya makin sukses, makin banyak menang lomba bareng-bareng ataupun individunya makin juara yang sendiri juga makin banyak gitu. Untuk teman-teman yang lain, ayo ikut lomba. Para seringin ikut lomba, bawa nama TI juga, disupport juga sama sekolah gitu. Untuk saya pribadi, saya juga ingin menjadi juara di lomba-lomba secara pribadi seperti fotografi atau desain atau bahkan videografi untuk membawa nama sekolah ke kancah nasional. Perkenalkan, nama saya Iputu Govin Tanya Rewijaya, akrab biasanya dipanggil Govin. Pertama kali saya bergabung di tim ini tuh udah cukup lama ya, berapa bulan yang lalu. Jadi awalnya itu ya pertama kali sekolah, pertama kali masuk ke TI Global, ya teman pertama saya itu Adit gitu. Jadi Adit ya pertama kali kenal saya, jadi saya pertama ke rumah Adit jalan-jalan gitu, ngobrol-ngobrol bareng. Akhirnya suatu saat tuh Adit tiba-tiba ngajak mau nggak buat short movie. Akhirnya saya oh iya, buat ngisi waktu luang juga gitu kan. Jadi saat itu mulai produksi berdua sama teman-teman di kelas juga ada beberapa. Nah setelah jadi proyeknya akhirnya film pertama mendapatkan juara 2. Akhirnya di sana merayakan, akhirnya sama-sama senang. Setelah mendapatkan juara, akhirnya yakin untuk membuat proyek lebih lanjut. Nah, setelah beberapa proyek, akhirnya adalah beberapa teman yang keluar. Akhirnya kita mengambil satu tim dari kelas lain, Bala. Nah, di sana kami mulai konsisten untuk buat film, buat video short movie, sampai akhirnya banyak juara. Nah, yang saya dapat dari Adit tuh orangnya tuh ambisius. Jadi kalau kita di tim tuh juga sama-sama berjuang gitu. Jadi kalau capek tuh nggak nyerah, harus dipush gitu. Ada kata lelah untuk sebuah karya itu loh, karya yang bisa dibanggakan. Untuk harapan saya ke Adit ya bisa lebih dijagalah timnya supaya biar bisa lebih maju juga. Konsisten, sama-sama konsisten, gabung bareng-bareng, sering-sering chemistry-nya diperkuat lagi supaya bisa lebih jadi timnya. Dengan skill yang dimiliki Aditya di bidang teknologi khususnya multimedia, dirinya berharap bisa berbagi ilmu ke semua orang lewat karya-karya yang dihasilkannya. Aditya berharap di masa pandemi seperti saat ini anak muda lainnya tetap berinovasi, berkreasi, menunjukkan kreativitas, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengembangkan diri, membuka wawasan, serta kegiatan bermanfaat lainnya. Tetap berkarya, serta tunjukkan kreativitas yang dimiliki. Saya sering mengajak teman saya, yuk buat poster, yuk buat film. Itu sudah salah satu dari bagian bahwa menggunakan teknologi secara tepat guna. Dan kemungkinan teman saya yang diajak itu bisa mempengaruhi juga banyak orang, dan supaya bisa menggunakan teknologi secara tepat guna dan tanpa ada hal-hal yang negatif. Untuk kedepannya saya mau ngebuat production house sendiri bareng tim yang lumayan besar juga dengan kru yang banyak, dan supaya bisa dilihat sama provinsi juga.
Swastiastu, Adik. Om Swastiastu. Ye, cening putu kening. Pura Adik, niki sate Adik sama bubur, jadi terang yang makin. Oke, sukses mana dengan? Nggih, wali Dik, yang mencetak di tiang jadi pabrik makin. Nah, yang itu ada yang di jalan, nah. Nggih, Dik. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, YOE dan juga narkoba. Untuk itu salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.